Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Cirayona, dan di video kali ini gue akan ngebahas kekurangan dan kelebihan daripada Saramonic Blink 500B2 ini yang udah pernah kita review secara singkat di video yang di atas ini ya, kalian boleh melihatnya. Nah, kalau kalian perhatikan ini udah hampir sebulan, udah 20-an hari, 24 atau 25 lebih tepatnya pada saat video ini rilis. Gue nggak upload video. Kenapa? Karena jawabannya ada banyak banget job yang harus dikerjakan hampir setiap hari. Jadi kalau kalian ikutin instastory gua, banyak banget di situ kalian boleh melihat ada job wedding, bikin short movie dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah kesibukan sebulan lebih bisa dikatakan gua ngerjain job itu hanya menggunakan satu mikrofon, yaitu mikrofon Saramonic Blink 500B2 ini. Dan dari hal itu gue mau ambil sebuah kesimpulan, ada beberapa kekurangan dan kelebihan daripada Saramonic Blink 500B2 ini. Nah, semoga video ini boleh membantu kalian, boleh bermanfaat buat kalian, sehingga ini menambah referensi kalian kalau kalian ingin membeli Saramonic Blink 500B2 ini. Oke, sekarang kita akan bahas daripada kekurangan Saramonic Blink 500B2 ini. Nah, kekurangan yang pertama daripada Saramonic Blink 500B2 ini yaitu tidak ada headphone jacknya ataupun headphone monitoring untuk audionya. Nah, ini merupakan sebuah kekurangan ya guys. Karena kenapa? Kalau kalian pakai ini di kamera-kamera APS-C, contohnya Sony A6000, A6000 series, A5100 dan lain sebagainya, yang notabene nggak ada headphone monitoringnya, ini lumayan mengganggu ya, karena kalian nggak bisa monitoring suara kalian sendiri. Tapi kalau ini kan ada headphone monitoring, kalian bisa mendengarnya. Nah, ini merupakan sebuah kekurangan juga ya guys. Tapi kalau kalian pakai di kamera-kamera semisal full frame, semisal Sony A7 series ataupun yang lain sebagainya, ada headphone monitoringnya, ya itu dapat membantu kita ya. Jadi sambil kita record kita bisa mendengar suara yang dihasilkan. Jadi kita bisa tahu suaranya masuk atau enggak, suaranya keluar stereo ataupun mono, suaranya gini atau enggak. Jadi kita bisa mengetahuinya. Karena kenapa guys? Pengalaman minggu kemarin gue syuting iklan Wuling Almas LS pakai Sony A6400 dan ya kita pikir suaranya masuk guys, ternyata kabelnya nggak kecolok full dan suaranya hanya keluar mono, nggak keluar stereo. Waduh, dan aduh pokoknya suaranya jelek banget keluarnya. Akhirnya pas masuk post production itu aduh muter otak guys, pokoknya bingung mau kalinya seperti apa. Nggak mungkin kan kita panggil klien kita take shooting lagi, nggak mungkin seperti itu. Jadi otomatis harus dipikirin hal yang mengatasi hal demikian. Nah, itu makanya gue bilang ini sebuah kekurangan, nggak ada headphone monitoringnya. Tapi kalau ada kan kita bisa enak bisa lihat, jadi bisa sambil dengar suaranya ini masuk enggak, ini keluar stereo ataupun mono. Nah, ini adalah kekurangan yang pertama daripada Saramonic Blink 500B2 ini. Nah, kekurangan yang kedua daripada Saramonic Blink 500B2 ini yaitu ngepairingnya guys. Kenapa gue katakan ngepairingnya? Karena untuk pairing Saramonic Blink 500B2 ini, dia pencet tombol sini plus dan minus di sini, kalian semoga kelihatan, dan di bagian receivernya kalian pakai pin konektor, pin injektor yang kayak apa itu, kayak peneti itu ya, apa namanya sih, pokoknya seperti itulah. Kalian tinggal colok aja di sini dan dia ngepairing. Tapi ini merupakan sebuah hal yang membuat sedikit ribet guys, karena kemarin beberapa hari yang lalu gue coba-coba kan pencet-pencet pairingnya dan lain sebagainya, akhirnya mikrofon ini nggak nge-pair sama sekali. Nah, ketika gue mau nge-pairing lagi, ini cukup ribet. Gue harus cari cara bagaimana biar bisa nge-pairing sendiri. Jadi udah pencet berapa kali ini, udah pakai injektor SIM-nya dan wah sempat nggak pairing. Akhirnya baru dapat beberapa kali kesempatan baru dapat bisa nge-pairing lagi. Nah, ini kan berbeda kalau kita lihat mikrofon wireless yang gede-gede ya, kayak Boya WM8 Pro, WM6, WM4 ataupun yang Saramonic yang Umik itu, ataupun mikrofon wireless yang lain yang ada indikator LED-nya, jadi bisa tahu oh ini pairingnya di channel 1A ataupun channel 2B. Jadi gampang banget kita mau nge-pairingnya, tapi ini lumayan ribet. Nah, gua saranin buat kalian yang mau membeli Saramonic Blink 500B2 ini, kalau mau membeli ini jangan otak-atik nge-pairingnya. Ini wah ribet pokoknya lah. Kalau kalian udah membelinya, ini kan udah pairing otomatis, jadi pas membeli dia udah pairing otomatis, jadi nggak usah otak-atik lagi nge-pairingnya biar nggak ribet lagi. Dan ini merupakan sebuah kekurangan kedua daripada Saramonic Blink 500B2 ini. Nah, kekurangan yang ketiga daripada Saramonic Blink 500B2 ini yaitu indikator baterainya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu indikator baterainya. Kalau kalian pakai ini, dia kan lampunya seperti ini berwarna biru. Nah, kalau baterainya udah mau habis, lampunya ini
ada warna merahnya di sini. Nah, ini merupakan sebuah kekurangan. Kenapa? Ketika lagi di lokasi mau syuting, kita kan nggak tahu baterainya kapan udah mau berubah warna merah. Dan ini contohnya lagi di lokasi, tiba-tiba lagi syuting baterainya warna merah. Kita mau ngecasnya butuh waktu 1 jam lebih untuk ngecas full Saramonic Blink 500 B2 ini. Nah, kalau ada indikator baterainya kan kita bisa tahu wah baterainya udah mau habis. Ketika di sela-sela lagi makan siang atau lagi break syuting, kita bisa ambil waktu untuk ngecasnya. Jadi ini karena nggak ada indikator baterainya, tiba-tiba saja lagi syuting dan baterainya merah, kita kewalahan harus ngecas dulu, semisal tunggu 1 jaman seperti itu. Nah, ini yang kita alami kemarin. Makanya ketika kita lagi syuting pakai Saramonic Blink 500 B2 ini, ketika lagi di sela-sela waktu, kita bisa prediksi wah ini udah 2-3 jam atau mungkin udah 4 jam kita pakai, langsung aja dicas. Jadi main feeling lah, prediksi masing-masing. Jadi ya itu 3 lah kekurangan daripada Saramonic Blink 500 B2 ini. Nah, sekarang kelebihan daripada Saramonic Blink 500 B2 ini, yang pertama tentunya yaitu adalah built-in mikrofonnya. Ini guys sangat-sangat membantu beneran loh. Sejauh ini mikrofon lavalier yang didapat daripada Saramonic Blink 500 B2 ini nggak pernah gua pakai sama sekali, nggak pernah. Gua hanya pakai built-in mikrofon ini dan ini keren abis guys, keren abis pokoknya. Jadi di tengah situasi kalau kemarin kita syuting goes dari PT Adi, jadi di jalan itu kita nggak perlu lagi ribet-ribet, Pak pakai kabel Pak, masukin dalam baju Pak, harus seperti ini Pak, nggak usah, kita tinggal nyalainnya dan dipakein aja seperti ini. Bam, ini selesai. Ini sangat membantu built-in mikrofonnya dan mungkin kita bisa pakai seperti ini. Wah, dan ngomong-ngomong dan lain sebagainya, ini sangat membantu suara daripada Saramonic Blink 500 B2 ini. Nah, kelebihan selanjutnya juga daripada Saramonic Blink 500 B2 ini yaitu di bagian suaranya guys. Suaranya cakep abis beneran. Gua bisa dibilang udah jatuh cinta daripada suara daripada Saramonic Blink 500 B2 ini. Suaranya mantep banget. Dia detailnya dapet, high-nya dapet, low-nya dapet, treble, bass dan lain sebagainya itu dapet banget. Kenapa? Kemarin kita syuting beberapa orang ngomong, mungkin ada 2-3 orang, dan kita hanya pakai 1 transmitter. Transmitternya kita masukin di dalam saku celana salah satu talent kita masukin, dan dia menangkap orang-orang di sekitar dia suaranya dengan bagus, dengan jelas. Bahkan kita syuting di tengah situasi yang bisa dibilang noise-nya cukup tinggi, ada di situ suara angin yang gede, ombak karena kita syuting di pantai. Ya kalian tahu sendiri lah bagaimana situasi keadaan di pantai, anginnya seperti apa, ombaknya seperti apa. Tapi pas kita pakai, wow, suaranya dia menangkap dengan jelas suara daripada orang yang pakai ini, dan suara ombaknya juga dia dapat, tapi halus banget dengarnya, enak banget kita dengar. Nah, kira-kira contoh videonya seperti ini. Oh, sana cakep banget begitu. Awas ombak begitu. Ini bercakap begitu. Dia sampai bilang begitu, Mifa. Siap ya? Iya nih, saya tahu jauh. Jauh. 3, 2, action. Awas Mifa, hati-hati. Mifa. Itu dia contoh video daripada Saramonic Blink 500 B2 ini. Gimana? Keren kan guys? Jadi suara ombak kita bisa dengar, adem banget. Dan juga ya, ini hanya pakai 1-3 orang ngomong bahkan lebih, di sampingnya kedengaran dengan enak. Ini cakep banget, pokoknya cakep banget suara daripada Saramonic Blink 500 B2 ini. Kelebihan selanjutnya juga daripada Saramonic Blink 500 B2 ini, yaitu kalian boleh melihat kalau gua pakai ini untuk live streaming, ini enak juga untuk dipakai live streaming ya, walaupun gua belum pernah pakai untuk live streaming profesional ya. Gua hanya pakai live streaming amatir yang gua live sendiri di rumah. Jadi kalian boleh melihat dan menilai bagaimana suaranya. Kalian boleh cek linknya di atas sini, ataupun gua taruh nanti linknya, gua taruh di description box di bawah bagaimana gua live streaming menggunakan Saramonic Blink 500 B2 ini yang gua colok di mixer menggunakan kabel RCA. Jadi kalian boleh melihat saja dan menilai bagaimana kualitas suaranya. Oke. Nah, jadi ini kalau kalian melihat ini video selanjutnya yang akan gue tunjukin, ini adalah video di atas bukit. Gue pakai Saramonic Blink 500 B2 ini dengan kondisi yang noise-nya cukup banyak dan banyak juga angin. Gue pakai pegang seperti ini, nggak pakai windshield, tapi suaranya kalian boleh melihatnya di video yang ini. Oke guys, jadi ini salah satu kesibukan kami, terutama saya pribadi. Jadi mohon maaf kalau belum bisa upload video untuk konten YouTube.
Karena banyak sekali kesibukan mulai dari tanggal 18 Februari sampai hari ini hampir setiap hari kerjain project video maupun live streaming. Jadi mohon maaf untuk setiap kesibukan. Minggu depan kita upload video lagi di YouTube. Oke, stay tune. Thank you guys. Oke, itu dia bagaimana pengalaman gua menggunakan Saramonic Blink 500 B2 ini. Itu adalah merupakan kelebihan dan kekurangan yang gua dapat sendiri. Jadi ini menurut pribadi gua sendiri ya. Kalau kalian mungkin punya pandangan yang lain boleh komen di bawah di kolom komentar. Dan ya, semoga kalian dapat menambah referensi untuk membeli Saramonic Blink 500 B2 ini. Kalau gua saranin beli karena ini selain harganya murah, cakep, keren abis, dan akan sangat membantu workflow kalian untuk kalian kerja profesional. Oke, sekian dari gua Valentino Tirayo pamit undur. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar lain sebagainya komen di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini. Gua Valentino Tirayo pamit undur dan bless you guys. Yaps.